Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Eka Putri Kewas dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Cooperative Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Materi Struktur Tumbuhan. Latar belakang yaitu model pembelajaran merupakan konsep untuk mengajar suatu materi dalam mencapai tujuan tertentu. Dan dalam model mencakup strategi, pendekatan, metode maupun teknik. Salah satu model pembelajaran adalah pembelajaran kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda, dan dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu di mana rumusan masalahnya bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa pada materi struktur tumbuhan dengan penerapan model cooperative learning. Tujuannya dari model penelitian ini mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa pada materi struktur tumbuhan dengan penerapan model cooperative learning. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti, mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan model cooperative learning. Bagi guru, dapat memiliki referensi dalam mengembangkan model cooperative learning, khususnya pada materi struktur tumbuhan. Yang ketiga, bagi siswa mendapatkan pengalaman baru melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning pada materi struktur tumbuhan. Berikutnya bab 2, landasan teori. Di mana pengertian metode cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Terus ada unsur-unsur metode cooperative learning, yang dimana unsur-unsurnya yaitu yang pertama saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, tanggung jawab individual, keterampilan sosial, dan yang terakhir yaitu evaluasi proses kelompok. Terus ada teknik-teknik dalam cooperative learning, yaitu yang dimana ada STAN, yang kedua jigsaw, yang ketiga group investigation, dan yang keempat yaitu numbered head together. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan pembelajaran cooperative learning. Yang pertama yaitu kelebihan dari belajar cooperative learning, yaitu meningkatkan prestasi siswa, memperdalam pemahaman siswa, menyenangkan siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap positif bagi siswa. Ada juga kelemahan dari cooperative learning, yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi ini. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif. Dan yang terakhir yaitu menuntut sifat tertentu dalam siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Terus ada indikator hasil belajar, yaitu di mana indikator hasil belajar itu ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Yang selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Di mana metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu di mana penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain, dengan cara tidak terlibat langsung di dalam kegiatan penelitian hanya mengamati
orang yang melakukan tindakan tersebut. Terus ada prinsip-prinsip dari PTK, yaitu yang dimana pelaksanaan PTK tidak boleh mengganggu komitmen dan tugas utama guru dalam mengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru. Yang ketiga, metodologi yang digunakan harus cukup reliabel. Yang keempat, masalah penelitian yang ada akan diselesaikan oleh guru. Terus ada manfaat dari PTK, yaitu yang pertama, PTK dapat digunakan sebagai cara bagi guru untuk meneliti sendiri praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang kedua, PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori pembelajaran dan praktikan di kelas. Yang ketiga, melakukan pelaksanaan PTK, guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung. Terus selanjutnya ada desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar dan respons siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, dengan setiap siklusnya terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tindakan kelas, tahap observasi, dan tahap refleksi. Tahap pelaksanaan tindakan mengikuti sintaks model cooperative learning tipe NHT, meliputi penomoran, pengajuan, pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab. Terus lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Telaga, dan subjek penelitiannya yaitu adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Telaga. Terus waktu penelitiannya akan dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan. Instrumen pengungkapan data, itu instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan perbaikan rencana tindakan dalam setiap kegiatan belajar, peneliti ini dilaksanakan secara berkelompok. Tujuan siswa berkelompok agar siswa bebas berinteraksi dalam kelompoknya sehingga memudahkan siswa untuk memecahkan masalah. Sikap siswa yang aktif dan bertanggung jawab terhadap kelompok diskusinya menandakan bahwa di dalam dirinya terdapat motivasi yang mendorong siswa untuk lebih aktif belajar. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.